Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabaria. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Aulia Rasyidin Tembilahan, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas D. Di sini saya ingin menampilkan sebuah video presentasi pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi hukum bacaan qalqalah. Adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi multimedia oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Ridwan SPD MED. Pengertian qalqalah. Qalqalah secara bahasa berarti bergerak, memantul, dan bergetar. Adapun secara istilah artinya qalqalah adalah getaran makhraj pada saat kita mengucapkan huruf-huruf qalqalah yang disukunkan. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah terbagi menjadi 5. Yang pertama huruf ba, kedua huruf jim, yang ketiga huruf dal, keempat huruf to, dan yang kelima huruf qaf. Atau biar mudah kita menghafalnya, bisa kita singkat dengan baju di toko atau dengan qutbu jadin. Macam-macam qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu qalqalah kubro. Qalqalah artinya adalah pantulan. Kubro artinya besar atau berat. Jadi cara membaca qalqalah kubro adalah dengan pantulan yang berat atau besar. Yang kedua adalah qalqalah sugro. Sugro artinya kecil atau ringan. Jadi, cara membaca qalqalah sugro ini yaitu dengan pantulan yang kecil atau ringan. Qalqalah kubro. Qalqalah kubro pengertiannya adalah apabila huruf-huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi dibaca mati atau sukun karena waqaf. Nah, maksud berharokat hidup di sini yaitu berharokat selain harokatnya sukun, baik itu fathah, kasroh, dhammah, fathatain, dhammatain, kasrotain. Nah, itu namanya berharokat hidup. Tetapi huruf qalqalah ini dibaca sukun karena dia waqaf. Nah, coba kita perhatikan contoh di surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Nah, coba kita perhatikan huruf qalqalah di situ. Yang mana huruf qalqalah? Yaitu huruf dal. Huruf dal yang warna merah itu barisnya apa? Barisnya dhammatain. Nah, barisnya hidup, tetapi kita baca sukun, kita baca mati. Karena dia termasuk huruf yang harus dibaca mati karena waqaf. Nah, cara membacanya harus dengan pantulan. Pantulan yang berat atau besar. Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, harus jelas pantulannya, harus besar pantulannya. Tidak boleh qul huwallahu ahad. Nah, tidak ada pantulan sama sekali, tidak boleh. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua di surah Al-Buruj ayat pertama. Was-sama'i dzatil buruj. Nah, harus dipantulkan. Karena sebelumnya huruf jim itu adalah barisnya kasroh, tetapi karena dia waqaf, maka dibaca sukun. Karena dia sukun, maka harus dibaca pantul. Karena dia termasuk qalqalah kubro. Tidak boleh membacanya was-sama'i dzatil buruj. Tidak ada pantulan, tidak boleh. Jadi harus dikasih pantulan. Was-sama'i dzatil buruj. Buruj. Oke? Yang kedua yaitu qalqalah sugro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro adalah apabila huruf-huruf qalqalah memang berharokat sukun atau mati yang berada di tengah kalimat atau di tengah ayat.
huruf-huruf qalqalah yang ba, jim, dal, to, qaf itu memang berharokat sukun atau berharokat mati. Beda halnya dengan qalqalah kubro tadi. Qalqalah kubro tadi harokatnya hidup tetapi dibaca mati karena waqaf. Kalau qalqalah sugro, huruf qalqalah tersebut memang benar-benar hurufnya itu berharokat sukun atau berharokat mati yang berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah ayat. Nah, coba kita lihat contoh qalqalah sugro di surah Al-Adiyat ayat pertama. Wal-'adiyati dhabha. Yang mana di situ huruf qalqalah? Ya, betul, huruf ba yang berwarna merah. Nah, coba kita perhatikan, huruf ba itu memang berharokat sukun. Nah, sukunnya sukun asli, matinya asli. Nah, tidak karena waqaf. Dan dia berada di tengah kalimat atau di tengah ayat. Nah, maka dia termasuk hukum bacaan qalqalah sugro. Cara membacanya dibaca dengan memantulkan dengan pantulan yang kecil atau sedikit. Kita ulang ya. Wal-'adiyati dhabha. Dhabha. Nah, harus dikasih pantulan. Pantulannya sedikit. Tidak boleh tidak dikasih pantulan. Contohnya, wal-'adiyati dhabha. Tidak dikasih pantulan, tidak boleh. Karena dia qalqalah sugro, maka harus dikasih pantulan. Pantulannya sedikit. Dhabha, bukan dobha, tetapi dhabha. Nah, bisa dipahami? Contoh yang kedua, di surah Al-Qadar ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Nah, huruf apa di situ? Huruf dal. Berharokat sukun? Ya, betul, berharokat sukun. Di tengah kalimat? Ya, betul, di tengah kalimat. Maka harus dibaca dengan pantulan yang sedikit. Tidak boleh tidak dibaca pantul. Coba kita ulang sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Nah, harus dikasih pantulan. Fahim tuh? Nah, jadi kesimpulannya, qalqalah itu adalah setiap huruf-huruf qalqalah yang itu ba, jim, dal, to, dan qaf yang berharokat sukun atau mati ataupun yang berharokat hidup tetapi diwaqafkan yang berada di tengah kalimat atau di akhir ayat. Kalau dia di tengah kalimat namanya qalqalah sugro, kalau dia di akhir ayat atau di akhir kalimat berarti qalqalah kubro. Fahim tum? Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan jangan lupa diamalkan ketika membaca Al-Quran. Syukron musyahadatikum wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.